Kemudian apakah harus diikuti dengan caci maki dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh LD PBNU Gus Aap. Yang saya sangat saya hormati saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Apa yang disampaikan oleh LD PBNU itu bukan itu yang diharapkan oleh jawaban itu, bukan itu yang diharapkan oleh masyarakat bawah, terutama dari guru-guru ngaji, kemudian masyarakat yang rumput paling bawah, akar rumput di bawah. Kita harus kembali kepada sebab dulu. Kenapa kok sampai terjadi polemik nasab seperti ini? Tuh kita lihat dulu sebabnya. Awalnya itu seperti apa? Nah, ini awalnya kan karena mereka itu, Habaib itu mengaku-ngaku di mana-mana itu mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi. Nah, ini persoalannya. Terus yang kedua, mereka itu kalau ceramah itu sering mencaci maki para kiai Nusantara, kiai NU, Gus Dur dicaci, Wali Songo dirubah Wali Sundel. Lah ini persoalannya. Ya, banyak lagi ya yang saya catat tuh banyak. Jadi ada yang Habib masuk kuburan. Apa itu? Kalau ditanya dengan Munkar Nakir, yang penting jawabannya marabbuka. Itu dijawab Abdullah. Siapa itu? Habib Abdullah. Mana biuka? Jawabannya tetap. Nah, ini kan murtad ini. Murtad kalau seperti ini. Terus ada lagi secara yang namanya Habib Jintan itu. Jintan apa siapa itu? Orang Jawa Tengah itu. Menyatakan bahwa kalau tidak mencintai Habib siapapun, maka ibadahnya, sholatnya, puasanya tidak akan diterima. Nah ini kan salah. Terima atau tidak itu ranah Allah, urusan Allah. Kita ini hanya menghukumi dohirnya. Ya, jadi kalau tidak sah, nah itu kita ini kan menghukuminya hanya tidak sah, haram, wajib. Kalau urusan terima dan tidak terimanya itu kan urusan Allah. Nah ini yang ditunggu oleh masyarakat itu jawaban yang tegas dari NU, dari PBNU dan ke bawah. Seperti itu jawabannya. Ini tidak jelas ini. Kemana-mana nih pelengak-pelengok ini dari PB ke bawah ini. Yang jelas dong. Makanya saya yang lebih baik itu kumpulkan semua Narkoba Ansab itu diundang, yang narkoba internasional itu kita undang semua. Mana yang benar, mana yang salah. Ini baru bagus NU ini. Jangan menyatakan lebih baik mencintai salak gimana itu. Wah itu tidak benar, itu bukan itu yang ditunggu jawabannya, bukan itu ketegasannya NU itu. Karena banyak ya yang ceramah-ceramah itu sering melanggar daripada syariat, sering melanggar syariat, kemudian apalagi kepada tauhid itu. Ada lagi yang bisa memadamkan api neraka. Waduh macam-macam. Ada lagi katanya ada Habib tidak akan berbicara dan bersikap kecuali langsung dari Rasulullah. Mana ada seperti itu. Ada yang mi'raj 70 kali. Waduh. Nah ini harus dikaji. Semua kitab-kitabnya Ba'alawi itu ayo kita kaji, kita diskusikan ini. Saya siap diundang saya. Walaupun saya bukan pengurus NU, siap saya diundang. Guru-guru ngaji yang alim-alim itu siap diundang itu. Ini tidak pernah diundang oleh NU ini. Harus diundang nih, gimana solusinya seperti ini. Harus tegas dong. Jangan menjawab seperti itu. Ini menjawabnya, oh ini harus begini, harus masuk. Buktikan. Kalau memang mereka masih tidak mau, tetap ngotot, mereka itu ngotot jadi dzurriyyah Nabi, ya harus dites DNA. Di masa Rasulullah kan pernah ya, kisahnya siapa itu Usamah dengan Zaid itu. Dan Rasulullah itu mendatangkan orang yang ahli di bidang itu, hanya situasi dan kondisinya berbeda. Nah,
ini yang dicari, yang seperti ini, gitu loh. Dua ada lagi yang memasuk kuburan di mana-mana. Kemudian apa namanya kemerdekaan Indonesia karena Habib. Sejarahnya Indonesia ini sudah dirubah. Sejarah NU berdirinya NU dirubah. Lah, apakah ini pengurus NU diam? Ya, kiai-kiai NU dicaci maki di mana-mana. Sejarah NU sudah dibelok-belokkan. Ini kok diam NU ini? Ini harus tegas ini. Jangan jawab ke sana kemari. Ini yang diharapkan ini oleh kiai-kiai, terutama kiai-kiai yang di bawah itu. Seperti itu ya. Makanya kemudian pemerintah kita dicaci. Itu sudah saudara Rizik itu. Gusdur katanya buta hati, buta mata. Waduh, Masya Allah. Kemudian presidennya, menteri agamanya dicaci semua. Dicaci Dajjal apaan itu. Macam-macam sudah. Yang saudara-saudara itu. Apa itu dibiarkan? Nah, kalau NU ini diam, maka dianggap benar dengan orang awam. Ingat itu. Kalau tidak tegas, maka berarti kita meridhoi semua. Ar-ridho bisai, ridho bima yatawalladu minhu. Kan seperti itu dalam kaidah itu. Harus tegas, dengan mencela-mencela. Gitu, yang salah harus tegas salah, yang benar harus tegas benar. Makanya harapan saya kepada teman-teman yang ada di NU, ya, kalau Muhammadiyah itu tegas, kalau Muhammadiyah itu ya seperti Muhammadiyah lah dong, yang tegas seperti itu. Desak pemerintah itu didesak, Menteri Agama kita desak supaya mengeluarkan aturan. Bagi penceramah, baik itu orang yang apa namanya Kiai Nusantara atau yang para habaib. Itu banyak Kiai Nusantara, kiai-kiai kita yang tidak paham itu. Ya, itu harus ada aturannya. Bagi penceramah harus pandai baca kitab, minimal Fathul Qorib. Kemudian Pak harus pandai bisa baca kitab apa namanya tafsir, harus tahu ilmu tafsir, harus tahu usul fikih. Seperti itu biar tidak sesat umat ini. Umat ini sudah banyak yang sesat, banyak yang minta-minta ke kuburan. Gimana orang ini pada dosa ini nanti? Jangan seperti itu dong. Ini banyak ini. Ada lagi yang satu Habib itu, walaupun Habib itu maksiat, lebih baik daripada 70 kepala kiai. Waduh, ini gimana? Ini kan menyesatkan ini. Ini diam ini. NU diam ini. Habib pasti masuk surga walaupun itu apa namanya maksiat. Ini kan tidak benar ini. Ya tolonglah apa namanya seperti Jawa Barat. Wah, Jawa Barat itu begini. Pak Deddy Mulyadi itu langsung dilarang Habib khutbah, dilarang memberikan ceramah karena tidak bermutu. Seperti itu. Itu harusnya mendesak pemerintah seperti itu. Ya, jangan takut. Cuma aja di hadapan Allah itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau diam gini terus, jangan benar nanti dengan masyarakat di bawah itu. Kemudian lagi juga ya, saya ingat daunnya Ki As'ad dulu waktu saya nikah. Waktu saya nikah Ki As'ad itu datang, ini ada anunya ini. Itu ada fotonya itu waktu saya datang, lihat. Ki As'ad itu bilang ke saya, "Cung, akhir zaman nanti ada dua kelompok. Kelompok yang pertama kelompoknya Nabi Khidir. Yang kedua kelompoknya Dajjal. Di akhir zaman akan datang," kata beliau, kata Ki As'ad itu. Karena Kiai Wahabi Wali. Di mana kata Ki As'ad itu? Kelompoknya Nabi Khidir tidak akan keluar dari syariat, tidak akan keluar daripada ilmu hakikat. Yang kelompoknya Dajjal itu yaitu orang yang musyrik, membuat syariat baru, keluar dari syariat, keluar dari ilmu hakikat. Nah, sekarang ini sudah terjadi ini. Saya ingat betul apa yang disampaikan Ki As'ad dulu. Pengurus yang merusak NU itu bukan warga NU, tapi pengurus NU. Ini Ki As'ad nih daunnya Ki As'ad dulu ini.
Saya ingat sekali itu apa yang disampaikan oleh beliau itu.